warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati akhinal kiram Pak Ustadz Samsul sebagai pengatur waktu, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Buya Haji Gusdi, para asatid wal asatidah, semuanya tidak saya sebutkan satu persatu, para pengurus masjid dan musola. Berdoa bersama-sama mudah-mudahan guru-guru kita diberikan umur panjang, ilmunya bertambah manfaat dan barokah, turunannya soleh solihah, rezekinya melimpah dengan barokah. Bapak-bapak RT, Bapak RW, dan seluruh tokoh masyarakat, tidak lupa pula yang insya Allah dicintai Allah, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sepuh, anom, yang dekat, yang jauh, mudah-mudahan semua tetap dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semuanya masih diberikan kesempatan tolabul ilmi. Dalam pengajian yang lalu, mencari ilmu yang mesti didahulukan adalah tentang ilmu ketuhanan, atau dalam bahasa santri disebutnya ilmu tauhid, ilmu aqaid. Waktu itu saya menyebutkan dari matan Zubad, awwalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dilanjutkan, summa yajibu alaika an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati. Summa yajibu, kemudian wajib, alaika, kepadamu. Kepadamu itu kita semua. Kepadamu itu kata yang mengarang kitab, bukan kata saya nih, saya baca doang. Apa anta'allama ma yalzamuka, harus belajar yang wajib kepadamu. Apa fi'luhu, melakukannya, mengerjakannya. Artinya sesuatu yang wajib kita lakukan, maka ilmu yang terkait dengan itu kita harus belajar. Al-wajibati syar'iyati, yaitu macam-macam kewajiban yang diwajibkan oleh syara. Paham kali ya? Saya ulangi. Kita ini wajib mencari ilmu untuk hal-hal yang wajib dilakukan oleh kita. Nah, mencari ilmunya itu wajib. Makanya Kang Ustadz Adad ngajar fikih, karena di fikih itu ada yang wajib kita melakukan, sholat, puasa, wudu, dan lain sebagainya. Mencari ilmu yang itu wajib hukumnya, karena melakukan sholatnya wajib, melakukan puasanya wajib, melakukan hajinya wajib, wudunya wajib, baca Qur'annya harus. Maka itu semua harus dicari ilmunya. Yang di belakang kedengeran? Ya. Kalau kurang maju aja.
Di sini banyak ada jeruk, ada apa. Sampai nggak kasih itu jeruknya? Alama umirta bihi litab ala zalika, yaitu kewajiban-kewajiban syara alama ingatase perkara umirta kang diperintah sira bihi kelawan itu ma litab ala zalika, supaya melakukan itu perkara yang diperintah. Satu. Jadi ilmu yang harus dicari itu disebutnya ilmu hal ini. Ilmu yang ketemunya sehari-hari. Ilmu yang mendorong, memfasilitasi pengetahuannya itu untuk melakukan yang wajib kita lakukan menurut syara. Seperti tadi apa sholat. Kemudian wa ma yazamuka tarkuhu minal manahi, dan yang harus kita cari itu ilmu. Yang mana ilmu itu? Yaitu ilmu yang harus kita tinggalkan, tidak boleh dilakukan. Itu juga harus tahu ilmunya. Sesuatu yang dilarang oleh syara pun kita harus mengetahui. Untuk apa? Litatruka zalika, supaya kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syara. Dalam Sulamut Taufik disebutkan, bisa jadi orang yang tidak tahu dengan keburukan, ia akan jatuh pada keburukan itu. Makanya yang wajib harus dicari ilmunya, yang dilarang pun harus tahu yang mana saja. Ukurannya seperti apa, tidak bolehnya. Bayangkan wa illa, andai kata tidak belajar. Pakai patakumu bitoatin, bagaimana engkau bisa menjalankan to'at? Bagaimana bisa berbuat to'at? Bagaimana bisa melakukan kewajiban kalau ilmunya saja tidak tahu? Bagaimana bisa membawa mobil, menyetiri mobil kalau kita tidak bisa nabrak rumah orang? Iya. Nekat aja punya duit beli motor, belum belajar boro-boro motor goes aja nggak bisa. Main starter aja gasnya langsung pol. Hari itu motor dianterin oleh dealer, hari itu motor langsung masuk bengkel. Nah, akibat tidak memiliki ilmunya. Bagaimana engkau bisa melakukan taat la ta'rifuha mahia, sedangkan engkau tidak tahu taat itu apa? Wa kaifa hiya, bagaimana cara taat? Wa kaifa yajibu an tuf'ala, dan bagaimana taat itu bisa diwajibkan untuk dilakukan? Tidak ngerti. Makanya malas sholat juga. Kenapa? Karena tidak tahu ukuran wajibnya sholat. Tidak tahu pentingnya sholat. Tidak tahu bahayanya tidak sholat. Oleh karena tidak tahu itulah tidak segan-segan meninggalkan sholat. Ketika tidak tahu ilmunya, banyak orang melakukan zina. Banyak orang melakukan dosa. Mengapa? Karena ia mungkin tidak tahu itu dosa, atau tidak tahu seberat apakah siksaan yang Allah siapkan. Ini akibat tidak tahu. Mudah-mudahan malam ini termasuk menunaikan tugas belajar kita. Ini kalau sampai dirinci satu-satu masih lama ini kitab. Saya sih sengaja ngambil kitabnya yang tebal-tebal supaya sering ngaji ke keroncong. So, pesantren belum beres ya. Pesantren belum beres. Kalau udah libur ngaji ke keroncong nggak ada yang nyumbang orang keroncong. Insya Allah. Terima kasih Bapak ya. Biar Allah yang membalasnya nanti. Orang keroncong mah setia. Suka nanya, udah bagaimana Kiai? Udah baru ngecor saya bilang. Masih susah, iyalah masih lama, tenang aja. Selama ada keroncong tenang. Alhamdulillah. RW mana Pak RW? Nah,
Am kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu annaha ma'asin. Bagaimana pula engkau bisa meninggalkan perbuatan dosa sementara engkau tidak tahu bahwa itu dosa? Betul, betul. Bagaimana kita bisa meninggalkan haram kalau kita tidak tahu itu haram? Bagaimana kita bisa meninggalkan itu perkara dosa kalau kita tahu itu dosa? Tidak mungkin kita meninggalkan salah kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah salah. Ternyata penting sekali. Makanya alhamdulillah guru-guru kita memfasilitasi pengajian. Harta yang Bapak korbankan, waktunya mudah-mudahan jadi amal soleh, penghapus dosa, menjadi keberkahan dunia akhirat. Hatta la tuki anafsaka fiha, mengetahui hal yang maksiat itu sehingga engkau tidak jatuh dalam perbuatan maksiat. Fal ibadatu syar'iyatu, adapun ibadah syar'iyah itu kat toharoti was sholati was saumi wa ghairiha. Yang dimaksud ibadah syariah itu toharoh, bersuci, cara-cara istinja, cara-cara berwudu, cara-cara adus, cara-cara tayamum, dan lain sebagainya. Itu wajib tahu. Kan wudu tidak asal basah muka dan tangan. Betul. Saya suka menyontohkan kalau nenek saya dulu itu ngontrol saya wudu itu dilihat sikut sama mata kaki. Jadi kalau kan orang di kampung mau busik kulitnya. Kalau kena air kan hilang tuh. Yang nyisa tinggal apanya? Busiknya. Kalau saya wudu tidak sampai sikut, kelihatan sama dia. Nggak bener nih wudu katanya. Itu nenek dulu. Nah, sudahkah kita ngontrol anak wudu sampai ke situ-situ? Karena ternyata ada batasan-batasan yang sampai mana airnya, bagaimana mencuci muka, bagian Kang ada deh nih ya. Mencuci muka mana ukurannya, Masya Allah disebutkan dalam Fathul Qorib sampai tempat jadi tumbuhnya rambut. Bagaimana orang yang tidak punya rambut? Apakah dengan kepalanya? Kan tidak begitu. Ada cara-caranya. Luar biasa pentingnya kita. Wassolati, termasuk kewajiban syara itu adalah sholat. Karena ini kewajiban syara, maka kita wajib mencari ilmunya tentang sholat. Bacaannya, syaratnya, rukunnya, yang membatalkannya, sunat-sunatnya, kan gitu ya. Waduh, Masya Allah, sampai bagaimana agar sholat khusyuk. Sudah pernah Bapak nanya sama Kiai di sini, Kiai, bagaimana agar sholat khusyuk? Ini bagian sholat, ingatnya utang. Ketika sedang tidak sholat, malah tidak ingat hutang. Dibulak-balik ya, bagaimana ya? Kata orang itu mah kepibren nih. Para ingat-ingat. Ya. Wasaumi, dan puasa. Karena ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang batalkannya, ada pesunatan puasa dan sebagainya. Wa ghairiha, selain itu yaitu haji, zakat, lain sebagainya. Setiap kewajiban yang syar'i kita wajib belajar ilmunya. Makanya terus ngaji. Kalau kurang puas datang ke rumahnya. Atau kalau di keroncong mah gampang lah ya. Duhur juga ustaz-ustaz kumpul di masjid. Yang penting tahu aja. Biar anteng ngobrolnya bawa kopi gitu. Ke masjid yang ngasih kopi. Jadi enak kalau ke keroncong gak punya kopi itu di rumah saya datang aja keroncong ngopi aja sampai asar. Pulang kembung gak soal. Gratis. Nah jamaah begitulah. Gak punya kopi ke masjid aja. Nanti juga nemu. Tapi jangan tiap hari. Kali-kali bawa sendiri dong. Nah, yajibu an ta'lamaha, yajibu itu wajib apa? An ta'lamaha, yaitu mengetahui engkau atas itu semua, bi ahkamiha, atas hukum-hukumnya itu yang tadi kewajiban ibadah syara, wa syara'itiha, dan syarat-syaratnya juga harus tahu, hatta tuqimaha, sehingga engkau bisa melakukan kewajiban-kewajiban syara itu dengan benar.
Ya termasuk saya lah. Kan kadang-kadang kita ini melakukan ibadah tuh karena lihat orang. Ilmunya mampu nggak tahu, ya kan? Apalagi sholat yang jarang-jarang. Sholat jenazah sampai ruku sujud kita. Ya kan? Sholat lebaran gak ada takbir yang banyak. Kayak sholat biasa malah. Dikira sholat subuh nanti. Begitu sholat apa? Gerhana, bingung kita. Kenapa? Karena orang rukunya 2 kali. Nah ini orang lupa. Padahal bukan lupa. Kita yang tidak tahu. Aduh, mumet ini. Masya Allah. Sampai ilmu kawin. Harus tahu. Bagaimana kalau kita kawin sekaligus istri 4? Boleh tidak? Bagaimana menyebutkan namanya ya? Wah nanti itulah. Banyak ilmu, Masya Allah, Rabbi ya Karim. Mudah-mudahan Bapak panjang umur. Parubama anta muqimun ala say'in sinina wa azmanan mimma yufsidu alaika taharatuka wa sholawatika wa yukhrijuhuma an kaunihima wa qa'ataini ala wafaqi sunnah wa anta la tash'uru bidzalika. Bagaimana kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban itu tadi? Bertahun-tahun kita melakukannya, berjaman-jaman kita melakukannya. Mimma yufsidu alaika taharatuka, padahal bersucinya tidak sah. Rugi kan ya? Padahal bersucinya tidak sah. Mau sholat bawa najis di kolor. Mandi mah sudah, wudhu mah sudah, tapi celananya ada najis. Bertahun-tahun sholat begitu, berjaman-jaman sholat begitu. Bagaimana bisa dapat? Ini akibat tidak ada ilmu. Makanya orang tua dulu mah kalau ke masjid tuh dia buka kolor. Kolornya selipin di jendela masjid. Jadi sholatnya itu pada nggak pakai kolor. Jangan kita mah sekarang mah ya, mestinya bagus-bagus, rantil aja kolor. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Untung iya, pede banget ya. Itu maksudnya menghindari najis. Masya Allah. Wa anta la tas'ur, dan engkau tidak tahu bidzalika kepada itu mufsidat. Wudunya tidak tahu kalau wudunya tidak sah. Salatnya tidak tahu kalau salatnya tidak sah. Puasanya tidak tahu kalau puasanya itu batal. Ia melakukannya terus bertahun-tahun, berzaman-zaman dengan perasaan merasa tunai kewajiban, padahal menurut Allah tidak sah. Akibat apa? Akibat tidak belajar. Jangan dulu hujan ya. Malu nih baru duduk udah hujan kan bubar kita. Warubama ya'taridulaka muskilun, dan terkadang kita ini dihadapkan timbul di depan kita. Rubama ya'taridu, ditembongkeun laka ka anjeun kepadamu apa muskilun, perkara yang sulit. Kadang-kadang nih kita ini dihadapkan dengan sesuatu yang sulit, wala tajidu mantas aluhu andalika, dan kita tidak menemukan orang yang bisa menjawab pertanyaan itu. Duh, ini ustadz nih, ya kan? Datang pertanyaan, bagaimana kalau begini? Bingung ya. Nanya kemana? Mana udah diangkat jadi ustadz lagi ya? Baca kitabnya nggak bisa, punya juga tidak, puyeng ini. Akibat tidak belajar. Mending kalau ada teman untuk ditanya. Sekarang makan gampang ya. Wah, ada WhatsApp, ada telepon, cembreng aja. Saya mau istikharah dulu ke kamar. Padahal nelepon kiai di kamar. Ya kan istikharah sama. Itu juga istikharah, betul. Bukan hanya sholat kan istikharah itu. Masuk ke kamar. Ada yang nanya. Nanti dulu. Aduh, orangnya nungguin ini. Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang kita itu dihadapkan dengan persoalan yang sulit, tidak pernah menemukan hal itu, tiba-tiba ada orang bertanya tentang itu dan kita belum belajar hal itu. Makanya insya Allah dengan ngaji terpecahkan masalah-masalah ini.
Summa madaru hadasya'ni aidon alal ibadatil batinati. Summa madaru hadasya'ni, kemudian maka perkiraan atau kira-kiranya, kari-karinya, tiba-tiba kelakuan orang yang tidak punya ilmu itu bukan hanya urusan dohir, melainkan urusan batin. Kalau tadi ngaji dohirnya, belajar ilmu dohirnya, kita pun harus belajar ilmu batinnya. Sebab ada dohirnya mah bagus ibadah, syaratnya benar, rukunnya benar, yang membatalkannya tidak dilakukan, sunatnya dilakukan, tetapi batinnya bisa merusak ibadah. Gerimis. Jadi kita bubar saja nih. Memang Allah sayang sama kiai mah, biar nggak capek hujan. Gitu. Nanti malah musolanya digedein ya. Kalau bapak kehujanan nggak apa-apa, kita bisa kehujanan repot ini. Belinya aja susah payah. Dikit lagi boleh ya. Allati hiya masail qalbi yajibu an ta'lama minat tawakkuli wa tafidi wa ridha wa sabr wa taubah, yaitu kewajiban batin yang harus kita tahu mana, yaitu tawakal, tafwid, ridho, sabar, tobat, ikhlas. Karena bila ini kosong dari hati kita, ini bisa merusak ibadah. Oleh karena itu disebutkan dalam Kasyifatus Saja, kalimat la ilaha illallah itu hurufnya 12, mengandung makna 12 itu 6 bagian dohir, 6 bagian batin. Kalau orang lulus 12 dohir batin, maka ia selamat dari cilaka 12. Yang tidak beres dohir dan batinnya, maka ia disebutnya cilaka 12. Hujan ya Bu ya. Jadi kita belum hujan. Lanjut Pak, lanjut. Kita muing basuh. Oruk teulila yang ngalogatan gitu. Saya mundur ya. Tenang. Ntar juga hilang, tenang aja. Masya Allah Rabbi ya Karim. Nah, kalau tadi kewajiban dohir, ada juga kewajiban batin. La ilaha illallah itu kalau tanpa tasdid hurufnya ada 12. La ilaha illallah itu mengandung isyarat 6 perbuatan dohir, 6 perbuatan batin. Jadi kalau orang beres dohirnya, beres batinnya, yang ini disebutnya la ilaha illallah miftahul jannah. Tapi kalau dohirnya beres, batinnya tidak beres, tidak dapat miftahul jannah karena rusak. Yang dohir mana tadi? Toharoh, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, jihad fisabilillah. 6. Yang batin mana? Ada apa tadi? Tawakal, ada sobar, ada ridho, ada syukur, ada tafwid, dan tobat. Jumlah 6 dohir 6 batin menjadi 12. Oleh karena itu kita wajib mengkaji ilmu yang 12 ini, yaitu perbuatan dohir dan perbuatan batin. Kalau urusan dohir banyak yang selamat, sholatnya, puasanya, hajinya, tapi dengan urusan batin sedikit yang selamat. Mimma sayati dzikru insyaallahu ta'ala, mimma saking perkara selain tawakal, tafwid, ridho, sobar, tobat yang tadi, kemudian ikhlas, sayati akan datang dengan dekat apa dzikru menceritakannya, insyaallah bila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Lah menit lagi. Wa yajibu an ta'lama manahiha, dan kemudian kita juga harus tahu yang dilarang dalam hati. Tadi kan yang diperintah.
Ya kan? Ini yang dilarang. Allati hiya adadu hadhil umuri, yaitu perlawanannya yang bertentangan dengan tawakal, dengan tauhid, dengan ridho, dengan sabar, dengan tobat, dengan ikhlas. Itu kita harus tahu. Mana contohnya? Kasukti, seperti gede ambek, emosian, gampang marah. Sukti, membenci kepada orang lain. Nggak boleh itu. Kemudian apa? Wal amali, banyak lamunan, panjang angan-angan, disebutnya tulul amal. Andai kata, apabila, kalau melamun terus, menghayal terus, ini penyakit hati. Karena ketika orang tulul amal akan memperlambat ibadahnya. Nanti sajalah nyumbang buat beli marmer masjid itu kalau sudah kaya. Mau kapan lu kaya, ngelamun aja lu, ya kan? Kayanya tidak sampai 5.000, tidak berinfak, mending infak 5.000 sekarang daripada nunggu kaya yang tidak pernah ketemu dengan kaya. Tulul amal itu, Masya Allah. Nantilah ibadah tuh kalau sudah pensiun, kalau umurnya nyampe apa? Pensiun. Sebelum pensiun mati ibadahnya belum. Apa nggak riweuh? Masya Allah. Nah, tulul amal. Waria, dan yang merusak, yang tidak boleh dalam hati itu ria. Aria al amal li ajlin nas, au tarkul ma'asi li ajlin nas. Konsep secara umum, ria itu berbuat baik karena manusia atau meninggalkan maksiat karena manusia. Tapi kalau dalam kalimat yang disebutkan oleh Imam Ghazali, kalau berbuat baik karena manusia, musyrik namanya. Tapi kalau meninggalkan maksiat karena manusia, ria namanya. Dua-duanya nggak ada yang benar itu. Sudah saja harus ikhlas karena Allah. Hujan ada nggak? Maju deh, ingin maju deh. Lila deh ngaji aja. Non ayah kopi nya ayah. Sono wae jeung dulur mah. Bisi tunu aya jeruk kieu. Pira ku kula dibabetkeun maka dieu. Wal kibri, dan takabur, sombong. Penyakit ini. Kita harus tahu yang seperti apa takabur itu. Untuk apa mengetahui bahwa ini adalah sukhti, membenci? Untuk apa tahu tulul amal? Untuk apa tahu ria? Untuk apa tahu takabur? Litajtani badalika, supaya engkau menjauhi semua itu. Nah, tadi kewajiban dohir, yang tidak bolehnya dohir, kewajiban batin, yang tidak bolehnya batin, ini sudah terangkum. Fa inna hadhihi faraidun wa nasallahu ta'ala 'alal amri biha wan nahi an adadiha fi kitabil aziz 'ala lisani nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban ini telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang diperintahkan atau yang dilarang, sudah disampaikan dalam kitab yang mulia yaitu Quran melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wa 'alal Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah bertawakal, mewakilkan segala urusan kalau kalian itu mukmin. Ayat kedua, waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian hanya kepada Allah menyembah. Ayat lain, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tidaklah engkau sabar kecuali kepada Allah. Bahkan dalam Al-Muzammil disebutkan, dan beribadahlah engkau kepada Allah dengan totalitas ibadah itu. Totalitas itu ikhlas, yang betul-betul ikhlas, tanpa mengharap apa-apa kecuali karena melakukan perintah siapa? Allah. Disebutnya totalitas. Ai akhlis ilai ikhlason, ikhlaslah beribadah dengan sesungguh-sungguhnya ikhlas. Wa ana udzalika minal ayati kama bisolati wasaumi.
Pamalaka akbal ta'ala sholati awi sawmi wa tarokta hadil faraid wal amru bihima min rabbin wahidin fi kitabin wahidin. Bagaimana kita semuanya ini tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, bahkan kita tidak menerima kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita meninggalkan kewajiban-kewajiban siapa? Allah. Wa tarakta hadhil faraidi, dan engkau meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah. Wal amru bihima min rabbin wahidin, sedangkan perintah itu datangnya dari Tuhan yang satu. Fi kitabin wahidin, dalam kitab yang satu. Bal gopal, tak bakal engkau lupa anha, dari itu kewajiban. Fala ta'rifu syai'an mimma yukti man asbaha bi'ajili haddahu. Sehingga karena kita tidak mau belajar, tidak mau mengaji, kita ini lalai dan lupa yang sebenar-benarnya, sampai kita tidak tahu apakah yang dipatwakan oleh orang ini benar apa tidak. Karena kita tidak tahu. Asal kata orang A, ikut saja apa? A. Kata orang B, ikut saja apa? B. Datang orang baru, sholat sekarang mah tidak 4 rakaat duhur, sudah direvisi 4 rakaat. Mengapa? Karena orang-orang sibuk, ikut saja dia. Padahal orang yang mempatwakan itu semata karena li'ajilin, dia ingin mendapatkan kehidupan dunia yang cepat. Ada yang bayar dia tuh untuk merubah hukum Gusti Allah. Tiba-tiba kita ikut saja. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika ada pengetahuan pada kita, kalau ada orang yang mengajak sementara ini salah menurut pendapat kita, kita juga pernah belajar, kita akan punya filter untuk menyaringnya. Wah, ini masalah nih. Hati-hati. Kan suka ada fatwa pesanan. Siapa saja yang punya duit pesan fatwa, misalnya ya. Padahal tidak boleh jadi boleh. Yang haram jadi halam. Nah, kenapa? Karena pesanan. Man asbaha bi'ajilin haddahu hadihi mashuban. Kita tidak tahu mana orang yang membuat fatwa, sehingga padahal untuk tujuan kehidupan dunianya kita ikut-ikutan saja. Waman amalal ulumal lati sammahallahu fi kitabin nurun. Waman, dan siapa ahmala, yang membiarkan al-uluma, kepada ilmu-ilmu, kita tidak mencarinya, tidak belajarnya, tidak mau ngaji, dibiarkan saja, ilmu diantep baik, wah, tidak dicari. Allati sammahallah, yang sudah memberikan nama Allah kepada ilmu, fi kitabi, dalam kitabnya yakni Quran, nuron, ilmu itu dinamakan cahaya untuk menerangi. Wa hikmatan, dan ilmu itu hikmah. Wa hudan, dan petunjuk. Wa akbala alama bibi kasbil harami wa yakunu musidatan lil hutami. Akbala, kita madep alama ingatase perkara bi kalawan ma, yaktasi mencari al harama, dari perkara haram, wa yakunu musidatan lil hutami, bahkan kita bukti menjadikan tempat mencari sesuatu dalam yang haram tadi, akibat tidak tahu ilmu. Merasa benar saja, ternyata usaha yang dilakukan itu haram. Karena kita membiarkan ilmu pengetahuan, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, padahal yang dilakukan haram. Masya Allah. Amatahoppa ayuhal mustarsyid, wahai apakah tidak takut wahai orang-orang yang sedang mencari petunjuk Allah, antakuna mudoyi'an lisain, apakah tidak takut kalian semua membiarkan sesuatu perkara hamin hadil wajibati, bali aksariha, membiarkan kewajiban-kewajiban dari Allah, bahkan kebanyakan kewajiban kita tinggalkan. Watastagilu bisolati tawatawui, dan kita tertungkul disibukkan dengan ibadah sunat yang wajib ditinggalkan. Ngaji itu wajib. Saya mah nggak usah ngaji, sholat sunat aja. Orang pada berangkat ngaji sholat sunat saja terus. Yang penting kan sholat sunat. Padahal nggak tahu sholat sunat apa, caranya pun tidak tahu benar apa tidak. Yang wajibnya itu apa? Ngaji, bukan sholat sunat.
Saya di pondok itu kalau maghrib santri wiridan jangan panjang-panjang, ente bubar. Itu karena ada tugas sorogan, belajar Quran, belajar kitab, setor talaran. Yang bagian wiridan siapa? Kiai, biarkan saja. Kiai mah duduk saja. Kan nama santri mah dikira lagi wirid. Padahal lagi mikirin bayar hutang kebangunan nih. Tapi mikir kiai mah beda, betul. Diam sih. Walaupun mulutnya mingkem kayak orang gawit lagi menjerit itu. Ya Allah material nagi Gusti. Itu santri ngaji diam. Nah. Situ lagi. Artinya apa? Yang wajib ditinggalkan mengejar yang sunnah. Tidak boleh. Justru harus yang wajib lebih dahulu. Kadang-kadang kita begitu ya. Wasaumin nafli termasuk puasa sunat. Kita ngejar-ngejar puasa sunat. Patakunu pila saya sedangkan kita tidak dapat apa-apa. Karena tidak pakai Ini mah kan kena pengen jadi orang yang rajin puasa sunat. Idul Fitri aja puasa aja. Mang makan ketupat. Saya tanggung masih puasa. Dan hari Lebaran masih apa? Puasa. Hari Tasyrik masih puasa. Wah nggak kira-kira ini. Ya. Nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Warubama antam musiun ala maksiatin, terkadang kita ini jadi dalam maksiat min hadhil ma'asi, dari perbuatan dosa tastaujibu bihan nar, yang menghak dapat neraka, wa tatruka mubahan, dan kita meninggalkan sesuatu yang boleh. Kadang-kadang kita itu melakukan yang apa? Melakukan sesuatu yang itu adalah maksiat, meninggalkan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Makan boleh. Betul? Boleh. Jangan ini mah bukan waktunya puasa malah puasa. Kadang-kadang kita itu merasa sedang bertaat kepada Allah padahal sedang bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu harus tahu kapan boleh puasa, kapan yang tidak boleh puasa. Min ta'amin aw syarabin aw naumin, termasuk tidur. Semalaman nggak tidur ngapain? Baca kulhu dari isya sampai subuh. Pagi-pagi diserang stroke soal. Kalau belum biasa mah jangan, Pak. Nih, saya ngasih tahu. Kalau yang belum biasa jangan. Kram. Itu perlu riadoh. Riadoh itu apa? Belajar. Perlu bimbingan. Oh, loh, 600 istrinya bawa centong petak, mau dikir aja lu nggak ada beras, nah ini repot. Kalau akan menjadi orang tajrid itu tukang wirid yang duduk saja harus disiapin istrinya, anaknya, mertuanya, orang tuanya, semua harus paham bahwa suamiku dalam tajrid jangan diganggu. Istri mah yang penting kebeli kutang. Kalau kita kan belum biasa, istri tidak tahu, anak tidak tahu kita lagi ngapain, main hantem aja karena baca di buku wirid doa nur buat 1000 kali kaya, kunyit jadi emas, dek wiridan, habis wirid mati orangnya. Perlu mursyid. Mursyid itu orang yang membimbing. Ini caranya begini bacanya, jam sekian bacanya. Itu guru namanya, itu ustadz namanya, itu mursyid namanya. Kita duit banyak, alamat punya, tapi kalau tidak ada yang membimbing bepergian, berangkat haji sendirian. Hei, duit cukup nih berangkat haji ini, berangkat sendirian. Kalau nggak nyasar-nyasar, alamat mah bawa. Ini pentingnya perbekalan, pentingnya alamat, pentingnya yang menunjukkan. Kan kita kalau nanya alamat, Mang di Purworejonya di mana? Pokoknya gini, dari sini ente naik mobil A, jangan naik mobil anu. Mobil anu itu nanti diturunin di Purwokerto. Kan gitu ya? Harus naik mobil ini. Jawas. Begitu kita melanggar bener diturunin di Purwokerto. Pusing lagi ke Purworejo nyari mobil nggak ketemu.
Ini nggak bener sih. Alamatnya dikasih, naik mobilnya ini, nanti turunnya di ini. Dari sini kamu naik A sudah sampai nanti belok kiri. Nanya di situ ada pos randa. Nanya lagi, belok lagi ke kanan terus. Padahal tulisan alamat sudah lengkap, tetapi yang memberi alamat menunjukkan. Itulah pentingnya mursyid. Paham? Wiridnya sudah dikasih, caranya sudah dikasih, dibimbing oleh guru. La ilaha illallah, malah ditalkin. Paham ya? Paham? Bilang apa, diam aja. Nah, itu cara-caranya. Insya Allah kalau kita dengan bimbingan guru, bimbingan ustadz, belajar ngaji, yang tadi tidak keliru mengambil jalan. Karena ingin selamat dunia, selamat belajarnya dikit-dikit aja. Ya, kita makan paling tahlilan juga la ilaha illallah 100. Itu juga udah jebak-jebi. Iya, orang nasi kotaknya juga tetap segitu, katanya lama-lama banget lah. Iya kan? Banyak segitu, dikit segitu. Ini mah umpamanya ini mah. Artinya apa? Tidak bisa seorang bayi langsung diberikan nasi. Dia mesti memakai ASI. Boleh semua juga belajar seperti tadi, tetapi monggo bertahap. Insya Allah lama-lama juga sampai kepada cita-cita. Jangan sampai kita meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang sunnah. Karena tidak akan sampai pada tujuan, malah salah naik kendaraan. Cukup ya. Saya pagi-pagi mau ke Tasikmalaya, mau ke pesantren, ke Pangandaran. Ngajinya sebentar saja. Karena kalau dilama-lama malah malas ngundang lagi ngaji. Orang kemarin juga hari apa dari sini ya? Kenapa nggak datang ke masjid? Malah lebih lama, dari duhur sampai asar ya di sini. Coba pada datang mah, ya kan? Nah, mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Kita semua termasuk golongan ahli ilmu. Wafat kita dalam keadaan husnul. Karena masih banyak COVID, Pak RT. Kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, sama-sama saja ikutin saya ya. Ya Rabbana bil anbiya wa birrijali sulaha isrif anna harral wabah wa qina syarrad dhulama isrif anna harral wabah wa qina syarrad dhulama li khamsatun utfi biha harral wabah ilhadima li khamsatun utfi biha harral wabah ilhadima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi,
antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah, wa tawaffana ma'al imani wal islam, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.